paling penting 2 dan 3. Cuman saya recap yang kemarin kita bahas di 1 gitu ya. Sistem planning saya recap, terus kemudian 2 mulai masuk. Analisis dan desain. Unified Model Language itu bahasa untuk analisis dan perancangan, Mbak Uslan. Bahasa untuk analisis dan perancangan gitu ya. Meskipun nanti mimpinya dulu sebenarnya nggak hanya untuk itu, tapi kenyataannya memang analisis dan perancangan. Ini saya jelaskan dulu yang pertama tentang sistem planning. Ini kemarin sudah kita pelajari bersama, sudah saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian, orang bangun software itu kayak gimana toh? Ada orang kalau kita dalam satu organisasi gitu ya, kayaknya kalau saya dibuatin software kayak gini, jualan saya jadi meningkat deh. Nah, itu di bukunya Alan Dennis ditulis gitu ya, dia buatkan tokoh fiktif, divisi marketing itu pengen mulai jualan lewat internet, karena apa? Di gerai nggak bisa lagi lewat gerai-gerai di mall karena sewanya lebih mahal gitu ya. Makanya ada ide, twing gitu ya, keluar bola lampu gitu ya. Oh, saya kayaknya jualan lewat internet nih. Nah, saya butuh sistem untuk jualan lewat internet. Nah, itu yang dikatakan bukunya Alan Dennis, Bapak Ibu sekalian. When do project begins, kata Alan Dennis. When someone sees an opportunity to create business value. Ketika ada satu orang yang melihat bahwa ini kayaknya kalau saya jualan saya pakai IT kayaknya bagus nih, bagus dalam arti ada benefitnya untuk saya. Nah, orang itu membuat sistem request ini, gitu kan? Ini sistem request nih. Sistem request ini kemudian diserahkan kepada divisi IT kalau dalam satu organisasi, kalau dalam organisasi lain berarti saya serahkan ke saya minta proposal ke ISV ya, ke vendor atau ke pengembang software gitu ya. Nanti pengembang softwarenya itu harusnya melakukan feasibility analysis gitu ya. Ini sebenarnya layak nggak ini kita bangun? Ini bagus nggak? Kalau ini saya tambahin, saya ajak diskusi dia gitu ya Bapak sekalian ya. Kalau divisi IT ngecek apakah ini layak kita kembangkan atau enggak, pakai yang kemarin. Technical feasibility, ekonomi sama organisasi. Nah, sampai deliverables-nya sistem proposal. Ini fase ini disebut planning gitu kan. Begitu sistem proposal, customer kita ngelihat kalau beda perusahaan atau divisi IT ngelihat bahwa oh ini kayaknya sudah oke, saya lapor ke bos saya juga sudah approve, gitu ya. Atau kalau perusahaan lain berarti dia sudah mengeluarkan DP ke saya, gitu ya. Down payment-nya sudah dikeluarkan, berarti saya lanjut ke fase analisis dan desain. Deliverables dari analisis dan desain, sistem spek. Sistem spek ini namanya nanti bisa terserah di perusahaannya, ada yang menggunakan BRD, ada yang menggunakan FSD, ada yang menggunakan SRS, Software Requirement Specification, ada yang menggunakan, banyak lah, tapi intinya dia sistem spek, gitu ya. Nanti bisnis analis, kita minta untuk bantu sistem analis memahami proses bisnisnya. Nah, karena itu bisnis analis itu bukan orang komputer sebenarnya, cuman kalau di Indonesia agak aneh nih, BA-nya juga orang komputer gitu ya. Padahal BA itu harusnya di bisnis domain. Kalau saya bangun software untuk pendidikan, sarjana pendidikan saya butuh. Software untuk perbankan saya butuh sarjana ekonomi gitu ya. Saya butuh sarjana ekonomi gitu kan. Sistem speknya kelar, customer juga sudah setuju gitu ya. Saya serahkan ke programmer untuk construction, gitu kan. Terus setelah itu dites, terus kemudian diuji. Pengujian aja ada 4, unit testing, integration, system, sama user acceptance test. Setelah clear semuanya, delivery, gitu ya. Nah, fase ini disebut implementation, gitu ya. Terus software kita sudah jalan nih, dipakai setahun, ada perubahan, gitu ya, naik lagi ke atas. Ini kan, naik lagi ke atas, bawa permintaan perubahan, ada bug-nya nih, gitu. Ada nih naik lagi ke atas, cuman yang tadi ada pertanyaan apakah perlu sampai ke feasibility analysis? Enggak, biasanya technical feasibility aja. Ini ada yang ngerjakan atau enggak untuk perubahannya, gitu ya. Nih. Jadi software yang baik akan selalu ada permintaan perubahan. Ini kemarin sudah saya sebutkan Bapak Ibu sekalian. Ada programmer ada developer yang mengatakan bahwa software saya sudah sempurna karena nggak ada lagi permintaan perubahan, sudah saya kembangkan 7 tahun lalu padahal nggak ada lagi permintaan perubahan gitu ya. Apakah softwarenya sempurna? Enggak, karena software itu kemungkinan tidak dipakai. Karena ngikutin hukum evolution, hukum Lehman kemarin, hukum ke-27. Software that is used will be changed. Software itu kalau kita pakai pasti akan ada permintaan perubahan. Kenapa kok nggak minta perubahan? Ya nggak dipakai gitu ya. Fase ini disebut maintenance. Jadi software itu nggak selesai hanya kita coding selesai tapi maintenance gitu ya. Dan maintenance-nya jauh lebih rumit gitu ya. Inilah yang membuat Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai vendor, kita harus membuatkan dokumentasi lengkap. Karena apa? Kontrak maintenance-nya kan akan selesai misalkan 6 bulan atau setahun. Kita harus delivery semuanya sekaligus knowledge. Makanya kalau yang saya lakukan untuk klien-klien saya, itu biasanya ada training untuk user di perusahaan itu, ada training untuk developer. Jadi developernya saya kumpulkan, divisi IT-nya saya kumpulkan, software saya cara ngelolanya seperti ini,
sistem speknya dulu seperti ini, sudah saya update juga ngikutin yang paling baru gitu ya. Dan kalau ada pengen perubahan, perubahannya bisa dilakukan seperti ini gitu. Dokumentasinya harus lengkap gitu ya. Karena apa? Ya jualan kita itu software. Software is kata Ian Sommerville, kata Roger Placement gitu ya. Ada juga definisi di IEEE, programming code and related documentation gitu ya. Jadi programming code and its related documentation itulah definisi software. Kalau kita hanya ngasih kodenya saja bukan software, belum jadi software gitu. Makanya ini sedikit mohon dipahami untuk yang jadi vendor, don't be evil kata Larry Page sama Sergey Brin. Jangan jadi jahat lah gitu ya. Buat dokumentasinya serapi mungkin gitu ya. Nah, siklus ini kemudian kayak disepakati, meskipun saya yakin nggak ngobrol ya mereka bertiga, ini textbook yang paling banyak dipakai sekarang, Valacik, Dennis, sama Tylee Rosenfeld itu ya. Mereka tapi menggunakan gaya yang sama, planning, analysis, design, implementation gitu ya. Planning sistem proposal, analisis dan desain sistem spek, bedanya analisis itu melihat alurnya dulu. Nah ini nanti ketika kita belajar tentang UML juga sama, UML yang sifatnya behavioral itu ngumpulnya di analisis, UML yang sifatnya statis itu ngumpulnya nanti di desain. Jadi kalau kita ngomongin kelas diagram, itu pasti fasenya desain. Gitu kan. Tapi kalau ngomongin use case diagram, activity diagram, sequence diagram, itu ngomonginnya pasti di fase analisis gitu ya. Sistem spek selesai, saya serahkan ke programmer untuk develop. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini namanya siklus. Nah, terus gimana itu waterfall dan segalanya? Bukannya ini waterfall ya. Ini bukan, ini siklus ini cara saya mengembangkan software gitu ya. Tapi pendekatan yang saya pakai supaya saya bisa menerapkan siklus yang tadi, pendekatan yang saya pakai. Apakah saya nunggu satu fase selesai, planning selesai baru ke analisis, analisis selesai baru ke desain, atau saya nggak perlu nunggu? Atau analisis, desain, implementation itu saya jadikan satu, mereka langsung nanti gitu ya. Itu namanya metodologi gitu. Jadi kata Dennis, formalized approach to implementing the software development life cycle gitu. Jadi pendekatan kalau dikatakan waterfall, agile itu masuk metodologi gitu ya. Kalau nunggu satu fase berikutnya structure design. Wakilnya contohnya waterfall. Dibuat oleh Winston Royce tahun 1967, legendaris ini gitu ya. Yang kedua rapid application development sejak tahun 1985. Gayanya iteratif gitu kan. Sistem fase itu versioning system atau prototyping gitu ya. Terus tahun 1995 ke atas Agile. Agile itu sekarang yang terkenal extreme programming. Saya pernah ikuti projectnya Ken Beck yang membuat extreme programming ya di era-era tahun 1999, 98 gitu ya. Cuman sekarang nggak ramenya sekarang Scrum. Sertifikasinya ada, lengkap lah itu. Jadi semakin ke bawah, semakin butuh komunikasi, semakin ke atas, semakin butuh dokumentasi gitu konsepnya gitu ya. Kalau kita gambarkan, ini karena kemarin sudah kita bahas, saya highlight-nya aja. Planning selesai, baru ke analisis. Analisis selesai, baru ke desain. Desain selesai, baru ke implementation. Ini waterfall gitu kan. Tapi kalau planning dulu saya buat, planning biasanya nggak pernah selalu dimulai di awal, dia nunggu dulu baru kemudian jalan ya. Nggak bisa planning gedenya. Ini kalau kita baca buku-buku Scrum, dia juga buat namanya planning besar yang bisa disikluskan sama dia planning kecil gitu ya. Planning kecil atau ketika di levelnya di sprint gitu ya. Terus mulai saya buat analisis, desain, versi pertama dulu saya buat. Nih, ini namanya sistem versi atau phase development. Nih, nanti saya mulai lagi muter versi kedua dan seterusnya. Kalau prototyping, planning, terus saya tunjukkan dulu mock-up-nya. Nah, ini saya tunjukkan dulu mock-up-nya, kira-kira saya akan buat seperti ini, setuju atau enggak gitu kan. Baru setelah itu, oh ya setuju, mulai. Ya udah ini detailnya nih alurnya, analisis, desain gitu ya. Terus kemudian coding, testing itu di implementation gitu ya. Nanti naik lagi ke atas muter karena dia termasuk iteratif. Nih saya kelupaan gambarin kan. Kalau agile sebenarnya mirip dengan rapid application development tapi dengan sedikit aturan gitu ya. Aturan itulah yang kemudian disebut agile practice. XP agak sedikit berbeda dengan Scrum nanti gitu ya. Jadi tapi konsepnya sama, value-nya sama, manifestonya juga sama, ambil yang 12 itu gitu ya. Cuman dia praktisnya sedikit lain gitu ya. Tapi konsepnya mirip gitu ya. Sprint 1 dimulai gitu ya untuk satu fitur. Terus analisis, desain gitu ya. Jadilah dia sprint 1. Lari kedua, nih bedanya nanti role. Setiap sprint itu harus bentuknya shippable product. Jadi produk yang siap di launching, siap dimasukkan ke Play Store kalau dia Android gitu ya, seperti itu. Nih, ini sudah kita bahas ya, Bapak sekalian ya. Nah, sekarang Bapak sekalian, siklus pengembangan software tadi sudah saya sampaikan Bapak sekalian. Planning itu ngomonginnya why, kenapa software harus saya bangun? Makanya sistem request sama visibility analysis. Di dalam visibility analysis saya ada ngitung project size estimation, size-nya butuh berapa orang, butuh berapa bulan, ini kita hitung gitu ya.
Analisis itu omongannya siapa penggunanya dan alur bekerjanya software itu kayak gimana gitu ya. Jadi bagaimana pengguna menggunakan software ini, alurnya kayak gimana gitu ya. Makanya nanti requirement gathering diperlukan, business process modeling saya lakukan gitu ya. Terus kemudian desain itu komposisi dari software kita. Nih kalau kita mau bagi ya. Makanya kadang-kadang Bapak sekalian antara komposisi dan alur kerja agak sedikit dekat, makanya orang kadang nggak bisa membedakan antara analisis dan desain. Tapi kalau kita mau dikotomikan, analisis yang sifatnya behavioral, desain yang sifatnya statis. Program desain, kelas diagramnya kayak gimana, user interface-nya kayak gimana, data desainnya kayak gimana, itu masuk ke desain. Gitu ya. Implementation itu construction sama testing dan delivery. Gitu. Nih. Nah, di fase planning, sistem request saya buat, ini tadi pertanyaan Bu Prima, sistem request itu, software yang kita bangun itu harus satu, mengurangi cost, dua, meningkatkan produktivitas, ketiga, meningkatkan profit, gitu ya. Pilihan, ini software saya untuk keperluan SDM, untuk absensi, berarti nggak akan mungkin meningkatkan profit, iya, tapi meningkatkan produktivitas, mengurangi cost. Saya bangun learning management system di kampus saya, misalkan, gitu ya. Lihat, mengurangi cost, karena apa? Nggak perlu cetak modul, cost-nya berkurang, gitu ya. Increase produktivitasnya jadi meningkat karena apa? Upload semuanya di sana, saya ngaksesnya ke satu tempat gitu ya. Jadi sebagai dosen gampang, sebagai mahasiswa juga nggak ribet gitu ya. Ide sistem request, kemudian saya feasibility analysis. Layak nggak secara teknis, layak nggak secara ekonomi, layak nggak secara organisasi. Sistem request itu biasanya komponennya ada 3 yang paling penting. Needs, value, sama business requirement. Needs itu benefit tapi gedenya. Detailnya, hitung-hitungannya value gitu ya. Jadi kalau software saya ini akan meningkatkan penjualan loh, seberapa meningkat? Value, gitu kan. Software saya akan meningkatkan atau mengurangi biaya operasional, seberapa berkurang? Value, gitu ya. Pengurangan biaya operasional 10%. Gitu. Fitur-fiturnya software saya apa adanya, business requirement itu yang ketiga. 3 ini yang paling enggak harus ada, gitu ya. Dan ini nanti mapping dengan software quality-nya IEEE, gitu ya. IEEE ngomong bahwa software yang berkualitas kalau sesuai kebutuhan dan ada benefitnya. Cuman 2 itu, Bapak sekalian, sekali lagi. Tidak pernah definisi berubah. 1991 IEEE mendefinisikan software quality sampai sekarang masih dipakai gitu ya. Software yang berkualitas bukan karena teknologinya, bukan karena codingnya pakai OOP, bukan karena framework yang baru, bukan gitu ya, tapi bermanfaat sesuai kebutuhan, ada benefitnya. Nah, sesuai kebutuhan ini, business requirement tadi yang nomor 3. Ada kebutuhan ini, business value sama business needs itu. Ada keuntungan ya. Nah, sistem request saya buat Margaret Mooney. Nih ya, anak buahnya yang punya ide disampaikan ke Margaret Mooney, kita akan buat sistem kita sebaiknya buat sistem untuk jualan lewat internet gitu ya. Lihat nih Bapak-Ibu sekalian. Loh, Margaret Mooney itu VP marketing loh, bukan VP IT. Iya, karena apa? KPI dari jualan itu adanya di marketing, bukan di IT. Kesalahan di Indonesia, di root atau menteri atau whatever apapun yang paling di atas, dia ngomong, divisi IT pikirkan software apa yang sebaiknya kita bangun. Salah, software IT bukan tugasnya. Software IT ngumpulin orang untuk requirement gathering, oke, gitu ya. Bapak Ibu sekalian butuh software apa? Nanti kita visibility analysis, kita kembangkan, gitu kan. Bukan divisi IT yang disuruh mikir, karena apa? Divisi IT nggak punya KPI berhubungan dengan TU, punya KPI absensi yang benar. Divisi IT nggak punya, jadi sense-nya nggak ada. Jadi kalau disuruh buat ide pertama biasanya nggak bisa datang dari divisi IT. Gitu ceritanya Bapak Isran, gitu ya. Jadi ada Hume, needs is the father of invention kan gitu Bapak Isran, is the mother of invention ya. Jadi kebutuhan itu ibu dari invensi-invensi yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi business needs gedenya, detailnya business value, business requirement itu fitur apa yang sebaiknya ada di sana gitu ya. Setelah itu kita visibility analysis, layak enggak secara teknis, kalau bahasanya Alan Dennis dia pakai kefamiliaran dengan aplikasi, kefamiliaran dengan teknologi, ukuran proyeknya berapa, sama kompatibilitas 4 ini. Nanti kalau kita punya parameter sendiri, oke, nggak ada masalah. Kelayakan ekonomi, rekap dulu ROI-nya berapa tahun, ROI-nya berapa persen, gitu ya, BEP-nya kira-kira berapa tahun, gitu ya. Nanti dari sana detailkan. Saya bangun software nih Pak, sudah saya susun. Kok minus terus ya? Sampai tahun keberapa Mas? Sampai tahun ke-5 minus terus, nggak usah dibuat software. Gitu ya. Butuh biayanya berapa Mas untuk bangun itu? Ini total sudah saya hitung Pak, 1 miliar gitu ya. Tapi dia baru BEP nanti baru BEP tahun ke-10 gitu ya. Kalau saya yang CEO, Bapak Sekalian, apa yang saya lakukan? 1 miliarnya tak simpen di bank aja, saya depositokan gitu ya. Itu sudah pasti ROI bunganya kan keluar gitu kan Bapak Sekalian. Daripada saya buatkan sistem yang akan lama ini BEP-nya gitu. Makanya
patokan ROI ini nanti kita bandingkan dengan bunga bank, Bapak Ibu. Kita akan bangun sistem, Pak, di perusahaan kita. Oke, biayanya berapa, Mas? 1 miliar gitu. ROI-nya berapa ya, Mas, ya kira-kira ya? Setelah 3 tahun. Oh, kita akan dapat ROI gede, Pak, 7% gitu kan. Bunga bank juga 7%, nggak usah bikin sistem deh, Mas, kalian kerjanya manual aja. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh beberapa standar yang saya pakai di beberapa organisasi yang saya bantu, Bapak Ibu. Saya pakai standar kayak gini. Jadi, supaya cepat untuk mendeskripsikan need sama value, supaya cepat, saya langsung rangkumkan aja, kita minta mereka jawab pakai skala Likert saya 1-4 gitu ya. Business needs itu saya rangkumkan jadi 4. Aplikasi yang dikembangkan apakah nantinya akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan? Oh, ini berhubungan dengan penjualan kita. Iya. Mampu mengurangi biaya operasional? Iya, misalkan. Atau enggak ada urusannya dengan biaya operasional. Mampu meningkatkan produktivitas? Enggak juga sih, hanya meningkatkan penjualan aja. Oke, berarti sangat setuju di sini. Nanti yang lainnya kita buat tidak setuju. Mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan? Iya, kita jadi terkenal jadi perusahaan revolusi industri keempat, bla bla bla. Ini sangat setuju, gitu kan. Nanti dari sini meningkatkan pendapatan perusahaan ya, Mas ya tadi. Iya, kira-kira berapa, Mas, meningkatnya? Hitung di bawah. Itu. Ini namanya sistem request. Terus kemudian business requirement. Daripada nulis Bapak sekalian kayak gini, kita ajarkan usernya buat use case diagram. Ini saya terapkan. Jadi di FIF Bapak sekalian saya bantu juga di sana. Buat sistem request-nya juga mirip seperti ini. Di akhir tahun seluruh unit kerja dikumpulkan Bapak sekalian gitu ya. Yuk pengen bikin apa gitu ya. Disuruh bikin ini sekaligus diajarkan use case diagram. Begitu use case diagramnya selesai, kelar Bapak sekalian. Apa yang saya lakukan? Saya bisa ngitung man sama man-nya loh. Enaknya itu. Jadi business requirement kadang kita ganti langsung dengan use case diagram. Terus saya visibility analysis gitu ya. Pakai centang-centang sama. Kefamiliaran dengan aplikasi, penggunanya familiar nggak nanti gitu ya. Pengembangnya familiar nggak dan seterusnya. Terakhir saya centang layak. Ini saya pakai Spark Enterprise Architect ya, Spark EA. Terus kita hitung, saya buatkan template-nya juga. Kalau 51 berarti kalau dikerjakan biasa tanpa lembur kira-kira berapa, kalau pakai lembur kira-kira berapa, Sabtu masuk kira-kira jadi berapa.